Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu siapa itu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan Azan, Pak. Baik. Kisah Bilal bin Rabah disebutkan dalam buku Bilal bin Rabah, Pengumandang Suara Langit oleh Abdul Latif. Bilal bin Rabah hidup di masa jahiliyah, di mana orang-orang masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Hingga suatu hari sampai ke telinga Bilal kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam. Orang-orang Makkah banyak yang membicarakan Rasulullah, tak terkecuali Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal bin Rabah. Banyak orang yang membencinya, namun tak sedikit pula yang takjub dengan kemuliaannya. Bilal bin Rabah mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuk agamanya. Nah, kebencian kafir Quraisy saat itu justru semakin meyakinkan Bilal. Ia yakin bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran yang nyata baginya. Hingga akhirnya ia menjumpai Rasulullah dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Dan ia pun termasuk ke dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal bin Rabah tercium dan beredar di kalangan kafir Quraisy, termasuk Umayyah bin Khalaf. Mendengar budaknya masuk Islam, Umayyah sangat marah. Bilal bin Rabah kemudian disiksa oleh Umayyah tanpa henti. Leher Bilal diikat dengan tambang kurma dan dia diseret seperti binatang hingga sekujur tubuhnya berdarah. Tetapi Bilal diam saja dan pasrah dan sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Kemudian di siang hari yang sangat panas, Bilal bin Rabah disiksa tanpa diberi makan dan minum. Sorenya Bilal dibawa ke Ramda, suatu tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas di atasnya. Bahkan jika dilemparkan daging ke pasir tersebut bisa langsung matang. Bilal bin Rabah oleh majikannya dilentangkan, kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar dan berat sehingga sulit baginya untuk bergerak. Siksaan kejam ini terus diulangi setiap hari untuk memaksa Bilal kembali memeluk agama nenek moyangnya. Bilal dipaksa menyebut Lata dan Uzza, dua berhala yang mereka tuhankan. Namun ia tetap mempertahankan keimanannya dengan menyebut kata Ahad, Ahad. Hingga suatu hari kabar siksaan Bilal ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar membebaskan Bilal dengan memberikan sejumlah emas kepada Umayyah. Setelah merdeka, Bilal pun ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW mengumandangkan azan. Untuk pertama kalinya, ia mengumandangkannya dengan suara merdu. Bilal pun terbebas dari belenggu budak yang selama ini mengikatnya. Ia selanjutnya dikenal sebagai muazin yang taat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tadi kisah dari Bilal bin Rabah. Ada yang bisa menjelaskan titik tumpu yang utama dari cerita ini, dari kisah ini? Saudara Fajar? Tidak, Pak. Saudara Asmi? Pak. Cukup, Pak. Cukup. Karena penjelasannya cukup jelas. Baik.
sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya agama itu satu, yaitu untuk membentuk jati diri yang lebih baik, menjadikan kita semakin kuat, taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada zaman modern ini agama seperti mainan. Banyak orang-orang yang seolah-olah tidak mementingkan apa itu agama. Dari kisah Bilal bin Rabah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya agama itu sangat penting. Bahkan taruhannya adalah nyawa sendiri untuk menjaga dan mempertahankan agama itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu tentang pembahasan dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim dan perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan semula akan dimenangkan oleh pihak Ali. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu semula yang akan dimenangkan oleh pihak Ali. Tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Dinasti Umayyah ini untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang sedari awal dijalankan secara musyawarah atau mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa di masa ini kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah mulai muncul sejak akhir pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Pada masa Khalifah Bani Umayyah terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di antara masjid yang dibangun adalah Masjid Al-Nawawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa yaitu di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Selain membangun masjid, Al-Maulid juga turut membangun rumah sakit untuk para penyandang penyakit kusta yang berada di Damaskus. Pada zaman inilah peradaban Islam mengalami kemajuan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai Bani Abbasiyah. Adakah yang tahu mengenai sedikit cerita tentang Bani Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi.
Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulungkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Bukan oleh Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwah II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas Al-Saffah berhasil menurunkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Kemudian selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kesuasaan dinasti ini berlangsung yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasan adalah yang pertama ada Al-Mahdi, yaitu masa khalifah pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadi, pemerintahan pada tahun 775 sampai dengan 786 Masehi. Yang keempat ada Al-Ma'mun, dan yang kelima ada Al-Mutahsyim. Kemudian ada Harun ar-Rasyid. Kemudian ada Al-Watsik pada tahun 843 sampai 847 Masehi. Dan yang terakhir ada Al-Mutawakkil, yaitu 847 sampai 861 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat. Namanya peningkatan dari sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi SKI dalam pembelajaran. Salah satu karakter yang lekat dengan sejarah adalah sifatnya yang lampau. Sifat ini bisa tidak mengundang siswa untuk mempelajarinya karena orientasi mereka adalah dunia masa depan. Bahkan sejarah bisa menjadi beban tersendiri yang menghambat perkembangan siswa kalau tidak dipahami secara kritis. Siswa harus dimotivasi bahwa pengetahuan sejarah adalah model besar untuk mengurangi masa kini dan menyongsong masa depan. Sejarah adalah model untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial. Dengan pengetahuan sejarah, siswa mempunyai kunci untuk melihat apa yang dapat dilakukan untuk masa depan dengan bercermin pada sejarah. Pemahaman baru mengenai sejarah sebagai peristiwa dan ilmu berimplikasi pada bentuk pembelajaran. Salah satu implikasi itu adalah pemilihan bahan ajar variatif. Oleh karena itu, kedua menjadi bahan utama yang dipelajari oleh siswa. Di lingkungan belajar sejarah, siswa tidak hanya mempelajari informasi baik berupa data dan cerita masa lalu, melainkan juga mempelajari bagaimana hidup
bagaimana hidup ala sejarah, manfaat mempelajari pembelajaran SKI. Pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam yang diberikan oleh guru di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti madrasah, selain memiliki fungsi juga memiliki peran penting, yakni kembangnya pemahaman siswa tentang peristiwa masa lampau dan perkembangan kondisi masyarakat yang suatu wilayah Islam. Namun pembelajaran sejarah kebudayaan Islam juga memiliki tujuan yang tidak kalah pentingnya, yaitu potensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan mengenai masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat Islam serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa. Dengan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dari sumber lain adalah menegaskan bahwa pada dasarnya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk menumbuhkan kembangnya peserta didik, mengenal adanya keragaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat Islam. Jadi kesimpulan dari SKI yaitu sejarah kebudayaan Islam bisa dipahami sebagai berita atau cerita peristiwa masa lalu yang mempunyai asal muasal tertentu. Peristiwa menjelang dan saat Muhammad SAW lahir dan diutus sebagai Rasul adalah asal muasal sejarah kebudayaan Islam. Ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di lembaga pendidikan Madrasah Aliyah. Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah tersebut merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal usul pembangunan peranan kebudayaan atau peradaban Islam di masa lampau, dakwah Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Perkembangan Islam pada abad modern saat zaman kebangkitan pada tahun 1800 Masehi sekarang. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam